Halo, saya Paris. Halo, Ibu Paris. Tapi saya bukan ibu-ibu, jadi seharusnya yang ditulis di situ Miss Paris atau Nona Paris. Bukan Ibu Paris. Maaf, Mbak. Paris, nggak pakai Mbak. Ya. Saya mau duduk di depan. Oke. Kita mau kemana? Jalan aja dulu. Berapa lama stay di Bali? Saya udah bayar mobil dan driver untuk 1 minggu. Kalau saya butuh lebih lama, saya pasti akan bayar lagi. Bukan itu maksud saya. Di Bali liburan atau... Memangnya saya harus kasih tahu kamu kenapa saya ke Bali? Kamu tanya aja sama bule-bule yang di sana. Saya rasa tujuan saya datang ke sini bukan urusan kamu. Urusan kamu itu mengantar saya. Thank you ya. Aku buru-buru, aku belum makan siang. Kamu temenin aku makan. Aku nggak bisa makan sendiri. Maaf, tapi kan nggak ada driver yang nemenin tamunya makan. Nggak ada ya? Oh, ya udah, bagus kalau gitu kita bisa mulai dari sekarang. Driver nggak boleh nolak apa permintaan tamunya kan? Maaf, saya lancang. Nggak usah. Terima kasih.
Koper aku satu lagi mana? Biasa bro. Mau ngapain lo kesini? Tenang dulu om, nggak ngapa-ngapain, mau nikmatin nih. Ayo, sekalian nawarin. Cheers dulu dong. Tadi saya nggak mau ganggu, takutnya lagi healing. Tenang. So tau lo? Ini kartu nama saya. Tadi saya habis antar tamu. Jadi kalau butuh apa-apa tinggal hubungin aja. Aman. Om sering kesini om? Ya jangan manggil gua om. Panggil gua bro aja. Pak bro. Bro. Pak bro. Bro. Pak bro. Udah terserah lo. Thank you ya. Lu punya duit gak buat bayar? Aman udah. Ada. Traktir gue? Iya dong. Oke. Nikmatin aja. Bentar Pak bro, nyokap. Yeah. Kenapa? Nyokap telepon nyuruh pulang, kayak ada yang penting. Bro, ini ya. Wis lupa bro, enjoy ya. Ya. Thank you. Cheers. Ibu, ini foto siapa? Ini anak saya, Bumi, yang jemput Nak Paris. Oh, maaf, saya pikir Bumi driver yang kerja di sini. Anak saya Bumi ini lagi liburan. Dia lagi kuliah semester akhir di Jakarta. Itu foto ulang tahun terakhir sama ayahnya. Silakan diminum Nak Paris. Yuk. Makasih. Ya bu, maaf bu, saya benar-benar lupa kalau barang ibu, barang mbak ke bawah sama saya. Nanti saya antarkan. Maaf bu. Saya udah bilang kan panggil saya Paris, bukan Mbak atau Ibu. Ya, Paris. Ya, maaf bu, bukannya saya nggak sopan tapi ya, Paris. Maaf Paris. Biar saya antarkan Paris pulang. Mari Bu. Ya, mari. Terima Silakan. kasih. Kenapa dari semua barang-barangku justru malah koper pinkku yang ketinggalan di mobil kamu? Kamu sengaja ya? Ternyata Ibu Rahmi pemilik mobil rental ini ibu kamu. Kenapa emang ya? Kamu mau say sorry karena udah nyuruh aku bawa barang kamu. Kenapa aku harus say sorry? Aku kan bayar sewa mobil. Kenapa aku harus bawa barang-barangku sendiri? Aku lapar. Restoran udah pada mau tutup. Ya palingan kita cari yang bisa take away atau enggak delivery. Ada spesifik mau makan apa?
Seafood, daging. Apa aja. Coba cek lagi barang kamu ada yang hilang nggak? Ya nggak mungkin lah mahasiswa nyuri. Ibu cerita apa sama kamu? Ya udah saya pamit ya. Besok mau jemput jam berapa sama Pak Kadek? Enggak. Saya nggak mau sama Pak Kadek, saya maunya sama kamu aja. Saya bukan driver. Saya hanya menggantikan Pak Kadek yang anaknya sedang sakit. Tunggu. Kan saya udah bilang sama kamu, saya nggak bisa makan sendiri. Kamu udah beliin saya makan, kamu temenin saya makan. Saya lupa. Betul. Handphone kamu bunyi tadi. Oh. Ibu. Nanti biar saya telepon balik. Cheers. For life. Cheers. Kamu beruntung. Bali adalah rumahmu. Rasanya seperti menikmati hidup di surga. Tempat di mana kamu tinggal juga adalah kota yang indah kan? By the way, kenapa nama kamu Paris ya? Kan kamu waktu lahir di Bali. Ibu saya yang kasih saya nama itu. Jadi dulu ibu punya impian untuk membesarkan anaknya di Paris. Makanya ibu kasih saya nama Paris. Karena buat ibu saya adalah salah satu impiannya yang terwujud. Ya, tapi sayangnya nggak semua impian ibu terwujud. Itu alasannya kenapa saya kembali lagi ke Bali. Lalu saat kamu kembali ke sini, apakah semua itu sesuai sama keinginan kamu? Saya selalu belajar kalau berekspektasi itu berujung mengecewakan. Jadi sebisa mungkin saya meyakini apa yang terbaik untuk diri saya. Jadi kalau kamu tanya apakah ini sesuai seperti apa yang saya bayangkan sebelum saya datang ke sini, jawabannya ya, ini lebih dari yang saya bayangkan. Karena ketemu driver kayak saya. Karena saya dijemput sama cowok yang saya pikir driver dan yang orang-orang pikir waktu dia bawain barang saya dia adalah pacar saya. Tapi ternyata plot twistnya dia bukan driver. Entah apa maksud Tuhan kirim dia untuk jemput saya. Mohon maaf nih, jangan GR dulu. Bukan Tuhan yang ngirim aku, tapi ibu aku. Ya ampun, rasanya udah lama banget saya nggak ketawa selepas ini. Kapan kamu merasa paling bahagia?
Pak Kadek, besok Pak Kadek jagain anak aja. Saya yang ngantar tamu. Yakin kamu? Ya? Oke. Anak itu nomor 1. Oke. Yang bertanggung jawab sama tamu, saya aja. Cegek nih pasti tamunya. Pak Kadek bisa aja, bukan begitu. Saya kan kasihan sama Pak Kadek, anak lagi sakit masa ditinggal. Ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Iya, tapi jangan bilang siapa-siapa. Ya pasti. Jempol? Ya, Jempol. Oke. Hai, selamat pagi. Mau yang jemput sih, bukannya Pak Kadek. Anaknya lagi sakit soalnya. Kalau ini salah satu lukisannya Pak Mario Lambo. Ini tentang kokonat, jadi Pak Mario juga sempat dapat muri lukisan dengan bingkai turunnya. Kak, mari aku antar ke tempat selanjutnya. Yuk. Pegangan dong, mesra. Sorry, ya. Kan, ngeselin deh. Ayo dong, rapiin dong. Jangan pernah menyerah gitu lah. Kita harus tetap semangat jadi sebagai pemuda. Ya? Jangan gampang menyerah. Sorry. Halo? Bro, di mana? Bro, WhatsApp, bro. Ada apa? Iya, ini gue. Lu bisa kesini? Gue di tempat biasa. Sama siapa, Pak, bro? Udah. Gue tunggu lu ya. Oke. Tuh kan gitu sih. Ini aku udah telepon, minta temenin. But thanks for your stupid face. Thank you for today. Tapi gak bisa gitu dong, ayo rapiin dulu. Belum ya, cheers. Bonsoir. Comment manquez Bu? Si, Mas Yari. Gimana? Udah menemukan apa yang kamu cari? Sayang, ibu kan sudah bilang sebelum kamu berangkat ke Bali. Apa kamu yakin? Aku yakin. Aku gak akan pernah menyesali keputusan aku untuk datang ke Bali. Dan aku juga yakin Aku pasti bisa nemuin apa yang aku cari. Palingan orang itu kalau healing cuma ada 2 masalah dalam hidupnya. Yang pertama, masalah duit. Terus yang kedua? Udah. Masalah perempuan.
Fix, yakin gua. Bro. Bro, Ah, dengerin dulu. Lu gila ya? Lu gak ngeliat gue sesetres ini? Itu perempuan bener-bener ngancurin hidup gue. Ngancurin harga diri gue. Bukan cuma harga diri gue sebagai suami, tapi harga diri gue sebagai laki-laki. Selesai gue. kok bisa? Ya gak tahu. Nggak bisa kayak gitu Pak Bro. Kalau menurut gua Pak Bro itu harus ngelawan. Nggak boleh diem aja. Lu pikir gue gak ngelakuin semua itu? Kamu ingat berkenalan, Hah? Kamu lupa kalau aku punya semua rahasia kamu? Atau kamu mau masuk penjara? Iya, hah? Iya. Menurut gua tuh kalau ngeliat dari penampilan, kalau masalah duit, gue yakin Pak Bro itu nggak ada masalah. Lah sadar. Oh iya. Oh iya Mbak. Udah. Lu ada? Ada, tenang aja Pak Bro. Oh. Tapi kalau ngeliat dari penampilan Pak Bro, ya, makasih ya. Kasih. Perempuan mana yang mau sama laki-laki punya duit, tapi kelakuannya kayak gembel? Lu pikir gue gak keren? Keren, Terus? kurang rapi. Gue gak bisa rapi. Itu masalahnya tuh, itu tuh. Kadang itu manusia tuh pengennya, oke nih gue kayak penampilanku udah oke nih. Nah itu gak boleh dibiarin Pak Bro. Kita itu sebagai laki-laki gak boleh cepet puas. Tapi suatu saat nanti kita terus tampil beda gitu. Boleh lah sekali rapi, jeder, dada bisa maju begini kan. Ini, gue yakin perempuan pasti nempel semua. Besok ikut gue Pak Bro, Ngapain? gue rapin. Ayo, dibayar, let's go. Kita kan mau ke barber, bukan burger. Makanan nanti. Bawain. Siap. Ini? Oke Pak Bro, tenang aja. Selamat pagi Mbak, saya Kadek. Loh, Bumi mana? Maaf Mbak mau duduk di depan apa di belakang? Pak Bro udah siap? Siap! Bapak Sadewa? Ya? Bapak masih ingat saya? Peter. Iya, saya ingat Peter ya. Lama kita tidak berjumpa. Terakhir saya masih ingat Bapak waktu itu mabuk sama Mbak Sika. Oh iya. Sering ketemu dengan Peter. Saya masuk dulu. Baik Pak. Aman Pak Bro. Si. Thank you. Yep. Yes. Untuk hidup, perempuan, dan kebebasan. Salut. Thank you bro. Lu udah jadi penyelamat hidup gue. Apaan sih Pak Bro? Enggak lah. Thank you banget. Cheers. Gue mau tanya satu. Lu ganteng. Kalau lu selesai, punya pacar nggak? Nggak ada Pak Bro. Lu gila. Gue udah hafal sama tipuan kayak gini. Playboy macam lu tuh udah pasti bilang gak punya pacar. Beneran Pak Bro. Kalau lu gak punya pacar, lu gak akan mungkin ngajarin gue.
Beneran Pak Bro nggak percayaan amat sih. Bawa cewek lo ke sini. Kenalin gue. Jangan sok lo profile lo. Minuman adalah satu-satunya cara buat gue menenangkan diri. Kenapa gitu Pak Bro? Dari dulu gue selalu menempuh jalan yang salah. Perempuan baik-baik gue tinggalin. Malah gue dapet perempuan yang bikin hidup gue kayak di neraka. Tunggu. Maksudnya gimana ya? Kok bisa kayak gitu? Gue seperti kebanyakan laki-laki lain selalu nggak pernah mikir pakai ini, tapi pakai ini. Nih. Pak Bro, itu normal. Semua laki-laki juga mikir pakai ini duluan, baru pakai ini. Oke. Normal itu. Tapi lo tahu kan, hidup gue habis-habisan begini. Justru istri Pak Bro itu adalah perempuan yang sukses. Sukses dulu. Lo denger. Kalau dia sukses, gue nggak mungkin habis-habisan seperti ini. Apa yang mestinya gue pertahankan, malah gue lepas. Begini Pak Bro, ada sebuah peribahasa bahwa sesungguhnya adalah pria yang sukses itu adalah pria yang mampu mendapatkan penghasilan lebih dari apa yang istrinya buang. Dan perempuan yang sukses adalah perempuan yang bisa mendapatkan laki-laki seperti Pak Bro. Oh gitu? Iya. Lah buktinya aja sekarang Pak Bro masih bisa kok membiayai keluarga, masih bisa hidup enak. Pak Bro, nih. Ada sebuah cerita Pak Bro. Ada sebuah daerah yang memiliki sumur yang sangat dalam. Dan di sumur tersebut dipenuhi oleh jin-jin yang sangat menakutkan. Dan di sana hanya ada dua makhluk hidup, suami dan istri. Tapi pada saat suaminya ingin bebas, suami tersebut membawa istrinya ke arah sumur lalu diceburkanlah istri tersebut ke dalam sumur. Bayangkan, terus betapa laki-laki ingin bebasnya. Tapi apa yang terjadi Pak Bro? 5 menit kemudian itu jin pada kabur semua. Takut sama istrinya. Tunggu. Gue gak ngerti cerita lo. Berarti ini alkoholnya tinggi banget Pak Bro. Kita cheers lagi kalau begitu. Untuk perempuan, hidup dan kebebasan. Cheers. Bebas! Astaga, parah banget. Emangnya ada istri yang sekejam itu? Iya katanya sih gitu. Kira-kira kamu akan jadi istri seperti apa? Ya tergantung. Suaminya siapa dulu? Kalau kamu cari perempuan yang seperti apa? Kalau aku perempuan yang kalau suaminya meninggal dia nggak akan pernah menikah lagi. Kamu gimana? Suami yang tidak akan pernah meninggalkan keluarganya. Suka? Mangga. Yap. Sis? Sis? Kamu mau kemana? Jangan pergi dong, ini kan rumah kita juga. Kamu mau kemana, sis? Hah? I know. Terus kamu mau pergi? Siapa juga yang mau pergi? Itu. Nih, bawa. Loh, nggak bisa begini. Kamu nggak bisa ngusir aku. Ini rumah aku. Apa lagi sih kamu?
Kamu tahu nggak? Kamu itu udah nggak berguna di sini. Mending kamu pergi aja sana. Oke. Izinin aku mandi. Setelah itu aku pergi. Cepetan perginya. Tapi kalau aku suka pantai, aku suka sawah, dan aku suka pegunungan. Karena bagi aku untuk menikmati keindahan alam itu ada keseimbangan jiwa. Keseimbangan. Iya. Hati-hati. Udah, yuk. Sakit ya? Udah pegangan aja, nggak usah gengsi. Kamu masih sendiri? Maksudnya? Single? Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Dulu aku sempat lihat dan ikut ngerasain sakitnya ibu waktu ditinggal ayah karena perempuan lain. Sorry, aku turut prihatin. Itu sebabnya kamu nanya aku masih sendiri apa enggak. Iya, karena kamu takutnya jika ada orang yang melihat kita lagi sama-sama gini itu saling tersakiti gitu. Terus kalau aku bilang aku masih sendiri, apa yang kamu lakukan? Karena orang nggak mungkin bertanya kalau dia nggak ada motivasi untuk mengisi kesendirian itu. Nggak usah salah tingkah gitu kali. Gengsi. Selamat sore, Ge. Saya mau ketemu dengan Bumi. Ini rumahnya. Iya. Selamat sore, Ibu. Ya, Saya mau ketemu dengan Bumi. Bapak siapa ya? Saya temennya. Temannya? Dari tadi saya coba telepon Bumi, cuma nggak diangkat. Oh mungkin sinyal ya? Bumi lagi antar tamu. Bapak ini kenal Bumi dari mana ya? Oh, sebenarnya Bumi berapa kali udah bantu saya. Oh, Bapak mau sewa mobil? Sama staf saya aja. Kalau sama Bumi nanti lama. Yuk Pak. Saya khawatir Bumi pulangnya malam. Nggak apa-apa, Bu. Saya tunggu Bumi sampai malam. Gitu. Kalau boleh.
Silakan diminum kalau gitu. Makasih. Saya boleh lihat-lihat, Bu? Oh ya, silakan Pak. Oh, ini Bumi waktu kecil. Iya Pak. Bumi sering cerita tentang ibu. Cuma dia nggak pernah cerita tentang bapaknya. Di mana ayahnya sekarang? Ayahnya Bumi, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi sama ayahnya Bumi. Ya sampai akhirnya Bumi ini sangat membenci hari ulang tahunnya. Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi sama suami saya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi sama ayahnya Bumi, Pak. Saya turut berduka mendengarnya. Makasih, Pak.